Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, share lagi ya, kegiatan aku hari ini masih seputaran warung sembako. Nah, untuk video hari ini full kegiatan aku di warung ya teman-teman. Untuk video masak-masak atau bebersih next video ya insya Allah. Nah, untuk hari ini aku mau refill perkopian. Nah, ini kalau untuk ecer biasanya aku gunting-gunting ya teman-teman, terus aku taruh di rak kopi. Untuk kopi sendiri di warung aku menyediakan itu sesuai sama pelanggan aku ya teman-teman, karena takutnya kalau terlalu banyak nyetok kopi nggak laku ya nanti kita yang rugi. Nah, untuk jenis kopi atau macam-macam kopi yang aku jual itu ada Fresco, ada luwak white coffee, top kopi, kapal api, terus apalagi ya, ada juga gudai, sama Torabika Creamlet, terus sama apalagi ya teman-teman. Udah kayaknya itu aja ya, nggak banyak sih aku untuk menyediakan kopi, paling sama itu Indo Cafe Coffee Mix. Dan untuk kopi yang lain-lain yang macam-macam itu aku nggak sediain karena memang pelanggan aku nggak ada yang nanya ya teman-teman. Kalau misalkan pelanggan aku ada yang nanya ya besok-besoknya pas aku belanja udah pasti aku langsung sediain, karena di sekitar warung aku ya memang pelanggan aku itu mereka kopinya ini aja ya udah, makanya aku sediain kopi itu aja. Warung sembako ini aku jalani sudah hampir 4 tahun ya, dan modal awalnya itu hanya 2 juta saja. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Walaupun ya kadang terengah-engah juga, kadang ngos-ngosan ya teman-teman, nggak ada modal, kurangnya modal, mau belanja kadang nombok-nombok. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan kita benar-benar memanage keuangan, modalnya itu benar-benar untuk mutar warung lagi, alhamdulillah aku bisa jadi penuh seperti sekarang ya warungnya. Kalau dulu itu ya paling barang itu seadanya banget teman-teman. Kalau beli mie instan aja itu aku dulu masih ecer ya, 10 picis gitu ya teman-teman. Terus untuk sabun-sabun aku juga ecer. Pokoknya aku dulu itu nggak ada yang beli dus-dusan, aku semuanya itu dulu beli eceran. Terus aku juga belum jualan percikian juga. Kalau gula pasir itu paling aku belinya itu 5 kilo teman-teman. Alhamdulillah kalau sekarang ya sekali beli itu 50 kilo. Dan dulu itu 5 kilo aja itu habisnya lama banget teman-teman, sampai 2 minggu gitu ya baru habis. Tapi kalau kita itu telaten, terus kita juga menjualnya dengan harga normal, bahkan dengan harga murah gitu ya teman-teman, selisih 500.000 dari warung tetangga, itu nanti pasti orang-orang akan coba ya untuk belanja di warung kita. Semua barang yang ditanyain sama pelanggan jika belum ada atau ready di warung, aku pasti buru-buru untuk stok atau belanja ya. Karena kalau ketika ada pelanggan itu nyari suatu barang terus di warung kita itu nggak ada, rasanya itu eman-eman banget ya teman-teman. Dan aku sebisa mungkin ya modalnya itu dibagi-bagi sama barang-barang yang lain. Sebisa mungkin aku itu tak komplitin, apa aja tak jual ya teman-teman. Dan untuk ikan asin dulu juga aku nggak jual ikan asin, tapi ada pelanggan yang sering nanya gitu ya, mau beli ikan asin gitu. Jadinya sekarang aku redikan ya teman-teman, walaupun aku itu kalau untuk belanja ikan asin nggak banyak. Untuk satu jenis ikan asin itu paling aku belanjanya itu 1 kilo aja. Jadi aku biasanya ada beberapa macam ya, ada 8 macam
macam atau 10 macam itu aku belinya paling banyak 1 kilo, ada yang setengah kilo. Kalau misalkan ikan asinnya itu yang tidak terlalu laris atau untuk komplit-komplit saja, ya biasanya aku belinya cuma setengah kilo ya teman-teman. Untuk penyimpanan ikan asin banyak banget ditanyain sama teman-teman ya di kolom komentar. Nah, kalau untuk aku sendiri dulu itu aku taruh aja di kayak tempat besar gitu, terus masih di plastiknya aja. Tapi itu tuh rawan semut ya teman-teman, terus rawan sama tikus juga. Karena kalau di warung itu pasti ada tikus. Nah, kalau sekarang aku penyimpanannya itu tak kasih toples gitu ya teman-teman, biar dia itu rapi juga, terus aman dari tikus, aman dari kucing, aman dari semut juga. Nah, sesekali kalau ikan asin itu kan pasti seringnya basah ya teman-teman. Jadi sesekali itu kita harus benar-benar telaten, harus dijemur ya. Nggak usah kita itu langsung dibungkusin untuk ikan asinnya. Ya kalau ikan asin kita itu laris manis ya nggak apa-apa langsung dibungkus gitu ya. Tapi kalau untuk di warung aku sendiri itu kan tidak setiap hari laku gitu ya. Makanya aku taruh aja di toples. Misalkan nanti ikan asinnya basah, udah langsung dijemur aja. Kalau dibungkus dulu aku juga sempat dibungkusin gitu ya, tapi ya basah terus jadi busuk, nggak bagus gitulah pokoknya teman-teman. Makanya sekarang aku kasih toples aja, sesekali nanti bisa kita jemur. Nah, untuk penyimpanan kemiri teman-teman juga pada nanya ya, biasanya aku beli kemiri itu 1 bal atau 5 kilo. Kalau di sini itu kan dijualnya per bal gitu ya, 5 kilo. Bisa juga kita itu beli 1 kilo, tapi kalau untuk harga 1 kilo kan pasti lebih mahal ya teman-teman. Jadinya aku belinya itu langsung aja 5 kilo. Jadi yang setengah itu aku taruh di kulkas biar awet. Nanti kalau sudah habis, sudah mau dipakai atau mau dijual, yang kemiri dalam kulkas itu kita jemur sebentar aja. Nah, kayak gitu tuh awet ya teman-teman. Kalau enggak ya kita bentar-bentar dijemur gitu ya. Jangan taruh di tempat lembab, karena kalau kita taruh di tempat lembab itu nanti kemirinya itu berjamur. Nah, kalau untuk seperti bawang putih, bawang merah itu ya udah aku taruh di nampan aja, dan sesekali juga aku jemur. Untuk pembelian perbumbuan seperti bawang merah aku juga belinya per 5 kilo, sama bawang putih juga belinya per 5 kilo. Sekarang itu lagi mahal banget ya teman-teman untuk perbumbuan ya, nggak apa-apa. Yang penting kalau ada orang yang beli di warung kita itu sedia. Walaupun harga mahal, kita wajib banget stok, wajib banget sedia. Ketika kita berdagang pasti pengennya laris manis, pasti pengennya untung besar. Tapi teman-teman tidak usah berfokus ke sana dulu. Kita fokusnya itu jualan aja ya teman-teman. Takutnya nanti kalau tidak sesuai sama ekspektasi kita, malahan kecewa ya. Ah, males mau jualan karena untungnya cuma kecil. Karena kalau di dunia usaha itu tidak semua usaha yang kita jalanin itu berjalan dengan mulus, berjalan dengan sesuai keinginan kita. Pastinya ada naik turunnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu hadir, sudah selalu mampir. Sampai jumpa besok lagi ya. Wassalamualaikum.